Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil dari paper kami yang berjudul tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Saya Wahyu Pratama Putra dengan NIM 252236. Perkenalkan, nama saya Eko Dia dengan NIM 25222343. Kenalkan, nama saya Febrian NIM 252234. Langsung saja simak video ini baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Egia dari kelompok 8 dengan NIM 25222343. Baiklah, pada kelompok kami membahas tentang dinamika dan tantangan identitas nasional di Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa itu dinamika dan tantangan identitas nasional di Indonesia. Menurut sumber legal informal, 4 identitas nasional pertama meliputi bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, bendera. Bendera negara sang merah putih. Ketentuan tentang bendera negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai pasal 4 sampai pasal 24. Bendera warna merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Bendera negara yang dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia ini tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Penggasaan Timur nomor 56 Jakarta. Disebut bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Bendera pusaka Sang Saka Merah Putih saat ini disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. Yang kedua yaitu bahasa. Bahasa negara, bahasa Indonesia. Ketentuan tentang bahasa negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai pasal 25 sampai pasal 45. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merupakan hasil kesepakatan dari pendiri NKRI. Bahasa Indonesia ini berasal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan yang lingguan French dan kemudian diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai jati diri dari identitas nasional Indonesia. Yang ketiga yaitu lambang negara. Lambang negara Garuda Pancasila. Ketentuan tentang lambang negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Mulai pasal 46 sampai pasal 57. Garuda adalah burung khas Indonesia yang dijadikan lambang negara. Di tengah-tengah perisai burung Garuda ini terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan khatulistiwa. Pada perisai terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila. Dasar tersebut sebagai berikut. Yang pertama, dasar ketuhanan yang Maha Esa. Dalam bangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut 5. Yang kedua yaitu dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Dilambangkan dengan tali rantai bermata, bulatan, dan persegi. Di bagian kiri bawah perisai, dasar persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin, di mana bagian kiri atas perisai dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai. Yang nomor dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan atas perisai. Jadi dengan demikian,
Lambang negara Garuda Pancasila mengandung makna simbol sila-sila Pancasila. Dengan kata lain, lambang negara yang dilukiskan dengan seekor burung Garuda atau elang merupakan suatu kesatuan dengan Pancasila. Artinya, lambang negara tidak dapat dipisahkan dari negara tersebut, negara Indonesia. Yang keempat ialah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ketentuan tentang lagu kebangsaan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai pasal 58 sampai pasal 64. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Jadi lagu Indonesia Raya ini selanjutnya menjadi lagu kebangsaan yang diperdengarkan pada setiap upacara kenegaraan. Yang kelima yaitu semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini sendiri artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Semboyan ini dirumuskan oleh para founding fathers mengacu pada kondisi masyarakat Indonesia yang sangat pluralis yang dinamakan oleh Herbert White pada tahun 1960, seorang Indonesia yang menyatakan bahwa Indonesia sebagai mosaic society. Seperti halnya sebuah lukisan mozaik yang beraneka warna, namun karena tersusun dengan baik, maka keanekaragaman tersebut dapat membentuk keindahan sehingga dapat dinikmati oleh siapapun yang melihatnya. Jadi semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini mengandung makna juga bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen, tak ada negara atau bangsa lain yang menyamai Indonesia dengan keanekaragamannya. Namun tetap berkeinginan untuk menjadi suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Dasar falsafah negara Pancasila. Jadi Pancasila memiliki sebutan atau fungsi dan kedudukan dalam sistem ketatanegaraan. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara atau ideologi nasional, falsafah negara, pandangan hidup bangsa, way of life, dan banyak lagi fungsi Pancasila. Rakyat Indonesia menganggap bahwa Pancasila sangatlah penting. Kenapa? Karena keberadaannya dapat menjadi perekat bangsa dan pemersatu suku bangsa yang berbeda-beda tentunya, menjadi identitas nasional. Jadi, mengapa Pancasila dikatakan sebagai identitas? Yang unik sebagian telah disebutkan sebelumnya. Pancasila hanya ada di Indonesia. Itulah mengapa Pancasila sangat penting. Telah menjadi kekhasan Indonesia, artinya Pancasila menjadi penciri bangsa Indonesia ini sendiri. Jadi siapapun orang Indonesia atau orang mengaku sebagai warga negara Indonesia, maka ia harus punya pemahaman, bersikap, dan berperilaku sesuai dengan peraturan orang Indonesia dan Pancasila. Dengan kata lain, Pancasila sebagai identitas nasional memiliki makna bahwa seluruh rakyat Indonesia seyogiannya menjadikan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Jadi cara berpikir, bersikap, dan berperilaku ini orang Indonesia tersebut menjadi pembeda dari cara berpikir, bersikap, dan berperilaku dari bangsa lain. Seperti pada uraiannya sebelumnya, Pancasila sebagai identitas nasional tidak hanya berciri fisik sebagai simbol atau lambang, tetapi merupakan identitas non-fisik atau sebagai jati diri bangsa ini sendiri.
Pancasila sebagai jati diri bangsa bermakna nilai-nilai yang dijalankan manusia Indonesia akan mewujud sebagai kepribadian identitas dan keunikan bangsa Indonesia yang menjadi dinamika dan tantangan dari identitas nasional Indonesia dari konsep yang dibahas sebagai berikut. Yang pertama yaitu lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, kesantunan, kepedulian, dan banyak lagi nilai lainnya. Oke, segitu yang dapat saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian, NIM 2522334. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang disampaikan oleh Eko Gia sebelumnya mengenai dinamika dan tantangan identitas nasional di Indonesia. 2. Nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Dalam kurung perilaku, jalan pintas, tindakan serba instan, menyontek, plagiat, tidak disiplin, tidak jujur, malas, kebiasaan merokok di tempat umum, buang sampah sembarangan, dan lain-lain. 3. Rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar. Lebih menghargai dan mencintai bangsa asing. Lebih mengagungkan prestasi bangsa lain dan tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri. Lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk bangsa sendiri dan lain-lain. 4. Lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih. Lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. 5. Menyukai simbol-simbol asing daripada lambang atau simbol bangsa sendiri. Dan lebih mengapresiasi dan senang menyanyikan lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional dan lagu daerah sendiri. Secara sederhana, identitas nasional Indonesia mencakup semangat kebangsaan, nasionalisme. Karena kedudukannya yang amat penting itu, identitas nasional harus dimiliki oleh setiap bangsa. Karena tanpa identitas nasional suatu bangsa akan terombang-ambing. Namun apabila kita melihat fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini, identitas bangsa kita seolah-olah telah terkikis dengan adanya pengaruh yang timbul dari pihak luar. Budaya-budaya barat yang masuk ke negara kita ini rasanya begitu cepat diserap oleh masyarakat. Masyarakat lebih mudah mengambil budaya-budaya barat yang tidak sesuai dengan corak ketimuran yang pada dasarnya masih menjunjung tinggi nilai moral dan etika. Namun kenyataannya, hal itu seringkali diabaikan. Dengan melihat kenyataan ini, terlihat jelas bahwa identitas nasional telah mulai terkikis dengan datangnya budaya-budaya barat yang memang tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Tantangan mengembangkan identitas nasional terletak pada pikiran dan sikap yang terbuka untuk menghormati keanekaragaman, mendorong demokrasi yang partisipatif, memperkuat penegakan hukum, serta memajukan solidaritas terhadap mereka yang lemah atau korban di mana negeri Indonesia adalah ruang publik sebagai tempat kita hidup bersama. Karena kedudukannya yang amat penting itu, identitas nasional harus dimiliki oleh setiap bangsa. Karena tanpa identitas nasional suatu bangsa akan terombang-ambing, tantangan terkait memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme perlu mendapat perhatian. Bangsa Indonesia perlu mengupayakan strategi untuk mengalihkan kecintaan terhadap bangsa asing agar dapat berubah menjadi bangsa sendiri. Hal tersebut perlu adanya upaya dari generasi baru yang untuk mendorong bangsa Indonesia untuk membuat prestasi yang tidak dapat dibuat oleh bangsa lain. Mendorong masyarakat kita untuk bangga menggunakan produk bangsa sendiri.
B. Berita dan ulasan. 1. Kekadar kami. Ketua MPR membeberkan tantangan bangsa Indonesia yang dikutip dari https://newsdetik.com. Ulasan berita 1. Tantangan tersebut menurut Ketua MPR RI Bambang Susatyo meliputi masalah toleransi, kesenjangan sosial ekonomi, krisis identitas bangsa, hingga ancaman kedaulatan bangsa. Selain tantangan internal dalam mengembangkan organisasi, ada juga berbagai tantangan eksternal yang hadir dari berbagai penjuru. Saat ini kita dihadapkan pada berbagai tantangan kebangsaan, kata Bamsud. Hal ini dapat berdampak buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Tantangan dan upaya mempertahankan identitas nasional di era globalisasi, yang dikutip dari https www.google.com, kompasiana.com. Ulasan berita 2. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki wilayah negara yang begitu luas dan terdiri dari banyak pulau yang membentang dari Sabang sampai dengan Merauke. Dengan keadaan wilayah yang seperti itu, Indonesia pastinya menjadi negara yang kaya akan kebudayaan, suku, adat istiadat, bahasa daerah, agama, dan juga nilai-nilai yang terdapat pada setiap daerahnya. Kebudayaan yang dimiliki merupakan suatu identitas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang perlu kita jaga dengan baik agar tetap terjaga kelestariannya. Begitu banyak kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia, maka tantangan dalam menjaganya pun juga semakin besar, apalagi di era globalisasi yang sedang berkembang pesat ini. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan identitas nasional? Identitas nasional merupakan suatu jati diri atau ciri khas yang dimiliki oleh suatu bangsa yang dapat membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lainnya. Karena ciri khas yang dimiliki suatu bangsa terletak pada konsep bangsa itu sendiri. C. Keterkaitan teori dan analisis. Keterkaitan identitas nasional dengan materi kami tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia ialah terdapat pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Bendera sang merah putih, bangsa Indonesia, Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya merupakan jati diri bangsa dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bendera merah putih berkedudukan sebagai lambang tertinggi negara yang menjadi identitas dan simbol kedaulatan negara kita sebagai negara yang merdeka. Saat ini, bendera merah putih dapat berkibar di tengah sukacita rakyat Indonesia setelah melalui masa perjuangan yang sangat panjang di masa lalu. Lagu Indonesia Raya menandakan kelahiran pergerakan nasionalisme yang telah mendeklarasikan sebuah identitas nasional di Sumpah Pemuda, yakni Indonesia. Lagu Indonesia Raya menandakan kelahiran pergerakan nasionalisme yang telah mendeklarasikan sebuah identitas nasional di Sumpah Pemuda, yakni Indonesia. Lambang negara Garuda Pancasila merupakan salah satu unsur identitas nasional. Berarti memberikan ciri tersendiri bagi bangsa Indonesia ke dalam kekuatan sebagai salah satu unsur identitas nasional. Berarti memberikan ciri, karakter, dan sifat tersendiri bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya, keterkaitan teori dan analisis dari masyarakat yang hedonisme dengan materi yang kami buat mengenai dinamika dan tantangan dan identitas nasional Indonesia adalah hedonisme adalah kekerasan rusak nilai-nilai luhur bangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam agama, budaya, dan tradisi lokal gagal dalam menghadapi hedonisme masyarakat Indonesia sekarang ini. Penduduk Indonesia yang jumlahnya mencapai 240 juta orang tersebut, sebagian besar tidak bersifat demikian. Namun demikian, dengan adanya sebagian kecil masyarakat yang berperilaku hedonisme itu telah menyebabkan tatanan pemerintahan menjadi tercemar dan hambatan besar bagi suatu bangsa, karena lapisan kecil itu berada pada posisi-posisi penting dalam bidang hukum, ekonomi, dan pemerintahan. Bila keseimbangan yang rapuh ini
kata Saraswati, tidak dirawat oleh negara maka akan terjadi benturan antar kepentingan dengan kepentingan partikulat ini yang menjadi tantangan karena di satu sisi kearifan lokal bisa untuk mendekatkan komunitas yang ada. Tetapi di satu sisi kearifan lokal beserta identitas partikular dapat merongsong identitas nasional lengkap Saraswati. Sekian yang dapat saya sampaikan, dan materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang satu lagi, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Pratama Putra, NIM 2522346. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya atau paper dari kelompok saya yang membahas tentang latar belakang. Latar belakang dari paper kami adalah identitas nasional adalah manifestasi dari nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang di suatu negara dan menjadi ciri khas suatu bangsa sehingga dapat berbeda dari bangsa lain. Istilah identitas dapat dipahami secara harfiah sebagai karakter, tanda atau identitas. Kata nasional berarti memiliki arti nation yang dapat diartikan sebagai negara dalam konteks modern. Karena itu, ruang lingkup identitas nasional adalah negara dalam konteks modern. Negara merdeka dan berdaulat tentunya sudah pasti berusaha untuk memiliki identitas nasional, sehingga negara tersebut dapat diakui oleh negara-negara atau bangsa lain dan dibedakan dari negara-negara lain. Identitas nasional dapat mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidup bangsa. Negara memiliki otoritas dan kehormatan sebagai bangsa yang setara dengan bangsa lain dan akan mempersatukan bangsa yang dimaksud. Identitas nasional menunjukkan karakteristik unik suatu kelompok nasional yang membedakannya dari karakteristik kelompok nasional lainnya. Ketika Anda mendengar kata Barat, itu yang menunjukkan masyarakat yang individualistis, rasional, dan maju secara teknologi. Dan ketika Anda mendengar bangsa Indonesia, biasanya orang asing yang datang ke Indonesia akan terkesan dengan keramahan dan kekayaan budaya kita. Robert de Ventos, seperti yang dikutip oleh Manuel Castells dalam bukunya The Power of Identity, mengemukakan teori tentang kemunculan identitas nasional. Ia mengemukakan suatu negara sebagai akibat dari interaksi historis antara 4 faktor, yaitu faktor primer, faktor pendorong, faktor penarik, dan faktor reaktif. Faktor pertama meliputi etnis, wilayah, bahasa, agama, dan sejenisnya. Bagi masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai kelompok etnis, bahasa, agama, dan ras, mereka adalah satu, meskipun mereka berbeda-beda dari karakteristik masing-masing. Kesatuan ini tidak menghilangkan keanekaragaman, dan ini disebut kesatuan dalam keanekaragaman. Faktor yang kedua meliputi perkembangan komunikasi dan teknologi. Kelahiran kekuatan modern dan perkembangan lainnya dalam kehidupan negara. Dalam konteks ini, kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi serta perkembangan bangsa dan negara.
juga merupakan identitas nasional yang dinamis bagi suatu bangsa. Pembentukan identitas nasional yang dinamis sangat ditentukan oleh keterampilan dan prestasi rakyat Indonesia dalam pembangunan negara dan negara mereka. Dalam konteks ini, persatuan dan kesatuan nasional diperlukan serta langkah-langkah yang sama untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia. Faktor yang ketiga termasuk kodifikasi bahasa dalam tata bahasa resmi. Pertumbuhan birokrasi dan penguatan sistem pendidikan nasional bagi masyarakat Indonesia, bahasa adalah unsur yang telah menjadi bahasa persatuan dan kesatuan nasional, sehingga bahasa Indonesia telah menjadi bahasa resmi negara dan bangsa. Birokrasi dan pendidikan nasional juga telah dikembangkan dengan cara ini. Meskipun mereka masih dikembangkan, tetapi tetap menjadi faktor dalam identitas nasional. Selanjutnya, faktor yang keempat termasuk penindasan, dominasi, dan pencarian identitas alternatif oleh ingatan kolektif orang. Bangsa Indonesia yang dikendalikan selama hampir 3,5 abad sangat dominan dalam mewujudkan faktor keempat ini. Faktor keempat melalui ingatan kolektif rakyat Indonesia. Yang menjadi ingatan rakyat Indonesia adalah penderitaan, kesengsaraan hidup dan hasrat bersama dalam perjuangan untuk kemerdekaan. Adalah faktor yang sangat strategis dalam membentuk memori kolektif orang. Semangat perjuangan, pengorbanan dan kebenaran dapat menjadi identitas memperkuat persatuan dan integritas bangsa dan negara Indonesia. Keempat faktor ini pada dasarnya diperhitungkan dalam pembentukan identitas nasional. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berkembang sebelum bangsa Indonesia merdeka dari pendudukan bangsa itu. Itulah sebabnya pembentukan identitas nasional Indonesia terkait erat dengan elemen-elemen lain seperti elemen sosial, ekonomi, budaya, etnis, agama, dan geografis yang telah dihubungkan dan dibentuk dalam proses yang panjang. Selanjutnya, saya akan membahas tentang rangkuman jawaban atas rumusan masalah dari paper kelompok kami. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana yang menjadi dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia di tengah era globalisasi. Jawaban dari kami adalah, dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia di tengah era globalisasi dapat berdampak buruk bagi integritas bangsa Indonesia. Sebab, Indonesia dapat kehilangan jati dirinya akibat masyarakat yang tidak tahu dengan identitas nasional Indonesia. Terdapat tantangan dalam mempertahankan identitas nasional di era globalisasi, antara lain sikap hedonisme, memudarnya sikap gotong royong, memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme, dan yang terakhir memudarnya sikap sopan santun. Dalam konteks di atas, ada pun upaya untuk mempertahankan identitas nasional. Yang pertama, menerapkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, menanamkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Yang ketiga, mengutamakan sikap persatuan dan kesatuan. Dan yang keempat, memanfaatkan situs jejaring sosial demi kebaikan bersama. Rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana cara mengatur perkembangan dinamika dan tantangan identitas nasional agar tidak bertentangan dengan Pancasila. Pandangan dari anggota Komisi 1 DPR RI Dafe Akbar Shah
Ia menjelaskan mengenai tantangan yang dihadapi saat ini. Tantangan pertama adalah banyaknya ideologi alternatif melalui media informasi yang mudah dijangkau oleh seluruh anak bangsa seperti radikalisme, ekstremisme, konsumerisme. Hal tersebut juga membuat masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan kurangnya efektivitas serta daya tarik pembelajaran Pancasila. Kemudian tantangan selanjutnya adalah eksklusivisme sosial yang terkait dengan derasnya arus globalisasi yang mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas, gejala polarisasi, dan fragmentasi sosial yang berbasis SARA. Bonus demografi yang akan segera dinikmati bangsa Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila. Kenapa demikian? Karena generasi muda di tengah arus globalisasi memberikan rekomendasi implementasi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi. Pertama, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang menarik bagi generasi muda dan masyarakat. Rekomendasi selanjutnya adalah membumikan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan dan pembelajaran yang berkesinambungan dan berkelanjutan di semua lini dan wilayah. Oleh karena itu, anggota Komisi 1 ini menganggap perlu ada kurikulum di satuan pendidikan dan perguruan tinggi, yaitu pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan atau disingkat dengan PKWN. Menanggapi pernyataan anggota Komisi 1 ini, analisis kebijakan Direktorat Sekolah Menengah Atas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau yang disingkat dengan Kemendikbud, Dr. Juandilsyah SEMA menjelaskan bahwa Pancasila saat ini diajarkan dan diperkuat melalui mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau yang disingkat dengan PPKN, dan penekanan pada teori dan praktik. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh perkembangan global juga berdampak pada anak-anak. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami.